Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan begitu juga yang kami hormati yakni Bapak BKM Masjid Al-Isti'adah beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sampai sekarang ini masih diberikan oleh Allah ta'ala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Baik ilmu agama masalah akidah maupun ilmu agama masalah fikih ataupun tasawuf. Semoga Allah Ta'ala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan keimanan yang benar, dan kita juga selalu senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala kelak memasukkan kita ke dalam surganya tanpa melalui diazab. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tua kami, perlu diketahui bahwasanya hadir di majelis ilmu itu sering disampaikan oleh guru-guru kita. Begitu banyak manfaatnya, begitu besar pahalanya. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Jundub bin Janadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hudura majlisi ilmin afdalu min salati alfi raq'atin." Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka itu lebih afdal daripada dia salat sunnah 1000 rakaat. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama yang wajib, belajar ilmu tentang mengenal Allah, belajar ilmu akidah, maka mereka adalah orang yang mendapatkan pahala yang besar. Seandainya dibandingkan dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, maka kata Rasulullah, orang yang hadir di majelis ilmu itu lebih besar pahalanya. Kenapa sedemikian rupa Bapak? Karena seseorang yang datang ke majelis ilmu belajar ilmu agama yang fardu ain, itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf. Ketika seseorang yang mukallaf datang ke majelis ilmu, dia belajar ilmu yang wajib, sedangkan sebahagian orang menyibukkan dirinya untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sampai dia sholat sunnah 1000 rakaat, maka orang yang hadir di majelis ilmu yang fardu ain itu besar pahalanya. Tidak terkalahkan pahalanya, karena pahala yang wajib tidak bisa ditandingi dengan yang sunnah. Bapak ibu orang tua kami yang kami hormati, maka selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena memang sejatinya seorang mukmin, dia tidak akan pernah bosan dalam mendengarkan ilmu agama. Dia tidak akan pernah bosan dalam mendengarkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'u mu'min min khairi yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah." Tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas seorang mukmin dari mendengarkan sebuah kebaikan, mendengarkan ilmu agama, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai kelak dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita Bapak Ibu
orang tua kami. Kita datang ke majelis ilmu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Semoga datangnya kita di sini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Datangnya kita di sini semoga Allah Ta'ala meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tua kami yang kami hormati, kajian ini yakni kita akan membahas tentang permasalahan akidah, yang mana permasalahan ini begitu penting, yang juga sudah disampaikan oleh guru-guru kita, disampaikan oleh Ustadz Akmal. Beliau tentu telah menyampaikan tentang masalah akidah yang luar biasa. Maka sembari itu Bapak Ibu, saya di sini sebelum kita memulai pertama kali untuk mengenalkan diri, sebelumnya saya Bapak Ibu memohon maaf karena saya berada di atas dan Bapak Ibu berada di bawah. Bukan saya tidak menghormati Bapak Ibu, tetapi karena ini adalah sebuah amanah diberikan di atas, maka saya Bapak Ibu memohon maaf. Karena memang masih muda nampak Bapak Ibu. Kalau dalam segi mengajarkan tentu kurang tepat. Tetapi saya di sini Bapak Ibu sebagai anak yang sering menasehati kepada kedua orang tuanya. Maka pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang masalah akidah yang mungkin sudah pernah kita dengar, yang mungkin sudah pernah kita pelajari, namun kita tidak pernah bosan walaupun itu sudah kita dengar. Maka berapa kali pun seseorang mendengarkan sebuah perkara yang sama dari guru yang sama ataupun dari guru yang berbeda, seorang penuntut ilmu Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah jenuh. Mereka tidak akan pernah bosan. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas daripada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah yang berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka setiap muslim mereka wajib mengimani semua yang disampaikan Rasulullah yang berdasarkan dari Allah. Karena Rasulullah tidak membawa, karena Rasulullah tidak mengucapkan sebuah risalah melalui hawa nafsunya. Dalam ayat disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena menyampaikan wahyu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka wajib kita mengimani semua yang disampaikan Nabi yang berdasarkan dari wahyu dari Allah Ta'ala. Bahwasanya pernah juga kita melihat sejarah Bapak Ibu, Rasulullah pernah mengatakan la tuftahannal Qistontiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaythu dalikal jaysh. Kalian akan membebaskan kota Konstantinopel. Maka pada saat itu tentara perangnya, panglima perangnya adalah panglima yang terpilih. Tentara perangnya juga orang yang terpilih. Maka setelah Nabi mengucapkan hal ini, 800 tahun kemudian, yakni kota Konstantinopel dibebaskan. Apa maknanya Bapak Ibu? Yang disampaikan Nabi pasti dan benar terjadi. Karena Rasulullah mempunyai mukjizat. Bahkan dalam riwayat mukjizat itu disebutkan sampai 300.000 mukjizat pada diri Rasulullah. Dan semua mukjizat yang ada pada diri nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu sudah ada pada diri Rasulullah Bapak Ibu. Maka ini luar biasanya Rasulullah. Bahkan juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkailah kota Syam dan kota Yaman. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, wa fi Najdina ya Rasulullah. Doakan kepada kami wahai Rasulullah kota Najd kami. Sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina sampai 3 kali.
Sehingga apa? Karena orang ini datang kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kota Najd, maka Rasulullah mengatakan hunaka yatlu'u qarnus syaiton. Di sana di kota Najd kelak akan muncul gembong-gembong setan, akan muncul fitnah yang besar. Maka sekarang Bapak Ibu terjadi di kalangan kita masyarakat, fitnah yang besar itu telah datang, berasal di bawah seseorang yang datang dari Najd, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang kita kenal sekarang ini dengan paham Wahabi. Dan itu sudah datang. Itu sudah datang dan itu merusak akidah umat Islam. Yang pertamanya umat Islam berakidahkan akidah benar, maka datang mereka membawa paham yang tidak benar, membawa paham yang bertentangan yang dengan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, Bapak. Memang Rasulullah tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan orangnya, tetapi menyebutkan asalnya kelak datang dari Najd. Maka sekarang sudah kita lihat berapa banyak fitnah-fitnah itu datang di hadapan kita. Maka semoga kita selalu senantiasa istiqamah dan bisa menghindari fitnah-fitnah yang ada di luar sana. Nah, selanjutnya, yakni di antara hal yang perlu kita imani, yang perlu kita yakini, bahwasanya Bapak Ibu kelak bahwa akan datang masanya, yaitu ada yang disebut dengan siksa kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Apabila seseorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, kaum kerabatnya, anak familinya, saudara kandungnya, semua yang mengantarkannya pergi meninggalkannya. Wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur mendengar suara sandal mereka. Jadi rupanya Bapak Ibu sering kita dengar bahwasanya orang tua kita dulu, guru-guru kita mengatakan, kalau kau nanti ngantarkan orang ke kuburan, itu si mayit dengar suara sandal kita, dengar suara sandal kita setelah melangkah 7 langkah, kata orang tua kita dulu. Ternyata Bapak Ibu hal itu sudah disampaikan Nabi. Orang yang dimasukkan ke dalam kuburnya, ketika dia meninggal maka orang pergi meninggalkannya. Sehingga orang ini ternyata yang ada di dalam kubur, dia telah mendengar suara sandal orang yang pergi meninggalkannya. Berarti Bapak Ibu di dalam kubur Allah Ta'ala mengembalikan ruh kita. Manusia di dalam kubur hidup dengan jasad dan roh. Bagaimana kehidupan manusia kita nggak tahu, karena kita belum melewatinya. Dulu kita Bapak Ibu di dalam kandungan orang tua kita, di dalam kandungan ibu kita, kita hidup ada jasad kita, dan kita hidup ada ruh kita. Namun kita tidak tahu bagaimana proses kehidupan kita di dalam kandungan. Kita tidak tahu bagaimana cara kita bernapas. Kita tidak tahu bagaimana cara kita minum. Kita tidak tahu bagaimana cara kita makan. Namun kehidupan di dalam kandungan, kita ada roh dan ada jasad, dan itu sudah kita lewati. Maka sekarang alam dunia inilah yang saat ini sedang kita alami. Yang saat ini sedang di hadapan kita Bapak Ibu. Yakni ada roh dan ada jasad juga. Maka ketika tiba masanya manusia dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya, berpisah antara ruh dan jasad yang dikenal dengan kematian, maka mereka masuk ke dalam kubur dan mereka kelak ruhnya akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Lantas apa yang terjadi bagi mereka yang di dalam kubur? Fayuq'idanihi, malaikat mendudukkannya. Malaikat mendudukkan orang yang ada di dalam kubur. Fayakulani, sembari mereka bertanya kepada orang yang ada di dalam kubur ini Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Apa yang kau yakini? Apa yang kau katakan tentang seseorang laki-laki yang bernama Muhammad?
Maka disinilah Bapak Ibu, orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan bertakwa, nanti di sini mereka bisa dibedakan. Bagaimana yang dirasakan orang mati dalam keadaan muslim namun bermaksiat, orang yang mati dalam keadaan muslim namun bertakwa, atau orang yang mati dalam keadaan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang meninggal, orang yang wafat dalam keadaan muslim yang bertakwa, apa arti bertakwa Bapak Ibu? Adaul wajibatu wa yatajannabul muharramat. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka ketika manusia semua perintah dia kerjakan yang diperintahkan Allah, dan semua larangan Allah dia tinggalkan, maka ini manusia disebut orang yang bertakwa. Jika dia meninggal dalam keadaan bertakwa, dia akan menjawab pertanyaan malaikat, wa asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika orang ini menjawab dengan sedemikian rupa, Allah Ta'ala melapangkan kuburnya Bapak Ibu. Maka ada namanya dalam masalah kubur itu nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Sehingga orang yang mati dalam keadaan bertakwa, dia diberikan nikmat kubur oleh Allah Ta'ala. Apa diantaranya nikmat kubur itu Bapak Ibu? Yang pertama, kuburannya diperluas oleh Allah Ta'ala, yakni 70 hesta kali 70 hesta. Satu hesta itu segini Bapak Ibu. Satu hesta ini segini. Jadi kalau kita ukur sekitar 30 atau 40 cm. Maka 70 hesta kali 70 hesta Allah perluas kuburan orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Sehingga kisah ini pernah disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Hilyatul Aulia. Maka beliau menukil sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang bernama seorang alim, seorang ulama Abu Ala Al-Hadrami. Jadi ada seorang pimpinan perang Bapak Ibu namanya Abu Ala Al-Hadrami. Beliau ingin perang dengan orang kafir, membawa pasukannya sehingga mereka pergi berjalan ingin berperang jihad fisabilillah. Tetapi di tengah perjalanan Abu Ala Al-Hadrami menjumpai sebuah perairan. Maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bisa melewatkan dia melewati air ini. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan karomah yang ada pada diri seorang wali ini, maka mereka dapat melewati air tersebut. Sehingga singkat cerita mereka berperang melawan orang-orang kafir dan mereka menang. Lantas mereka kembali ingin pulang ke tempat masing-masing. Maka di tengah perjalanan pimpinan perang yang bernama Abu Ala Al-Hadrami, beliau meninggal dunia. Beliau wafat sehingga pasukannya mengkuburkan, memakamkannya di tempat yang dia wafat. Setelah diselesaikan tentang fardu kifayahnya, mereka berangkat dan jumpa di perjalanan dengan seorang kakek tua. Ditanya, "Wahai Fulan, dari mana kalian?" Dia ceritakan, "Kami baru berperang melawan orang kafir dan alhamdulillah menang. Namun ketika kami hendak pulang di perjalanan, pimpinan perang kami meninggal dunia dan kami kuburkan di sana." Apa yang dikatakan orang tua ini? "Pergi kembali kalian ke sana. Karena saya khawatir nanti jasadnya akan dimakan oleh binatang buas." Maka mereka bergegas pergi untuk menggali kuburan Abu Ala Al-Hadrami. Setelah mereka gali Bapak Ibu, apa yang mereka jumpai? Mereka melihat bahwasanya di dalam kubur itu sangat luas sekali. Dan telah ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Apa maknanya? Allah Ta'ala memberikan sebuah bukti, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Memang benar bahwa nikmat kubur itu benar terjadi, pasti terjadi. Dan ini sudah dibuktikan oleh seorang yang dulu pasukan daripada Imam Abu Ala Al-Hadrami. Maka ini adalah sebuah mu'jiz, ini adalah sebuah hal, yakni
apa ya Bapak Ibu? Yaitu daripada nikmat kubur yang terjadi bagi orang yang mati dalam keadaan bertakwa. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Ta'ala kelak kuburannya, yakni mereka di dalam kubur mencium bau surga. Sebelum mereka masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka mereka telah mencium aroma harumnya surga, sehingga mereka ingin cepat-cepat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan ini yang dirasakan oleh orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa. Dan yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan bertakwa, mereka mendapatkan sebuah nikmat kubur. Maka diantaranya yakni Allah Ta'ala menerangi kuburannya dengan sebuah cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi Allah Ta'ala Bapak Ibu menciptakan sebuah cahaya, dan cahaya ini menerangi jasad orang yang ada di dalam kubur. Dan inilah nikmat kubur. Sehingga dalam sebuah hadis ini, malaikat menyebutkan kepada orang yang mati dalam keadaan yang bertakwa, diperintahkan tidurlah kamu sampai kelak masanya dibangunkan. Jadi mereka nanti akan tertidur sampai nanti kelak masanya dibangunkan. Yaitu ada namanya Al-Ba'as, hari kebangkitan, yang kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu? Usia kemana kita pergunakan? Harta dari mana dan untuk apa? Umur sudah kemana kita habiskan? Ilmu yang kita dapatkan bagaimana? Apakah kita amalkan, kita ajarkan? Maka kita akan dipersoalkan semua apa yang telah kita lakukan. Nah, inilah kondisi orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Lantas bagaimana orang yang mati dalam keadaan kafir? Dia mati dalam keadaan munafik. Maka ketika ditanya oleh malaikat, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad?" Apa yang kau katakan? Apa yang kau yakini tentang seseorang yang bernama Muhammad? Dia akan menjawab, "La adri, saya tidak tahu. La adri aqulu ma yaqulun nasu fihi." Saya enggak tahu. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Bagaimana keyakinan dia di dunia, itulah yang dia katakan Bapak Ibu. Maka ketika orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik, dia jawab sedemikian rupa sehingga Allah Ta'ala memberikan azab bagi orang-orang kafir ini. Allah memberikan azab bagi orang kafir Bapak Ibu. Apa azab orang-orang yang mati dalam keadaan kafir? Yang pertama, Allah Ta'ala menampakkan bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir, dinampakkan di dalam kubur siksa neraka dalam satu hari 2 kali Bapak Ibu. Jadi diperlihatkan Allah betapa sedihnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya azab neraka itu. Itulah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, kita umpamanya Bapak Ibu, seandainya ada seseorang dia mengkonsumsi narkoba, maka ditangkap oleh polisi, sehingga ketika dia ditangkap maka dinampakkan kepadanya kehidupan di penjara misalnya, bahwa nanti begini, tidur tidak pakai ambal, tidur tidak pakai selimut dan lainnya, maka dia akan merasa tersedih. Dia belum masuk penjara saja sudah sengsara dirinya, sudah merasa sedih, gini ya sakit kali. Tetapi itulah yang dirasakan oleh orang kafir. Mereka belum masuk ke dalam neraka, Allah Ta'ala telah menampakkan azab neraka kepada orang yang mati dalam keadaan kafir dalam satu hari 2 kali. Sehingga dalilnya disebutkan di dalam sebuah ayat, surah Thaha ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya." Neraka ditampakkan kepada mereka orang-orang kafir sebanyak 2 kali, guduwa wa asiyya, yaitu pagi dan petang. Jadi ini disebutkan Allah Ta'ala Bapak Ibu di dalam ayat. Maka inilah azab bagi orang-orang kafir yang pertama.
Yang kedua, orang kafir mendapatkan azab dari Allah Ta'ala di dalam kubur. Maka mereka merasakan penyempitan kubur mereka, sehingga bersatu tulang rusuk yang satu dengan yang lainnya. Merasakan penyempitan kubur. Ini sungguh luar biasa azab itu, Bapak Ibu. Maka selagi kita hidup di dunia, manfaatkan usia yang ada pada diri kita. Kita memang banyak kebutuhan, namun usia ini sangat pendek. Kehidupan ini sangat singkat. Kita tidak bisa mengejar keseluruhan. Maka dari itu pilihlah kewajiban-kewajiban yang dapat menolong kita kelak di dalam kubur, yang dapat menolong kita kelak di hari kiamat, sehingga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang ketiga, azab bagi orang kafir ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang ada di dalam kubur ini untuk memukul orang yang mati dalam keadaan kafir. Dia akan dipukul dengan palu yang terbuat dari besi, baina udunai, di antara kedua telinganya bagian belakang. Kalau kita lihat Bapak Ibu di kepala kita bagian belakang ada yang bekas benjolan dia, besar dia. Itulah di antara kedua telinga bagian belakang yang dipukul malaikat Munkar dan Nakir. Maka disebutkan dalam sebuah kitab Al-Qaulul Jali, seandainya palu yang terbuat dari besi yang dipegang oleh malaikat Munkar atau Nakir itu dipukulkan ke sebuah gunung Uhud yang ada di Makkah, maka niscaya gunung itu akan hancur lebur. Itulah azab yang akan dirasakan. Maka mereka akan merasakan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir di bagian dua telinganya bagian belakang. Sehingga terjadi mereka menjerit dengan jeritan yang luar biasa. Mereka minta tolong, mereka ingin hidup kembali, mereka ingin supaya tidak diazab. Tetapi itu semua sudah sia-sia. Bukankah kita melihat dulu orang kafir datang kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah bukan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Mereka bertanya tujuannya untuk mengolok-olok Nabi kita Muhammad. Mereka bertanya, ya Muhammad sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami sifat Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad terdiam sehingga tidak lama turunlah wahyu surah Al-Ikhlas. Maka menyebutkan tentang sifat-sifat Tuhan kita, Bapak Ibu, yang di dalamnya bahwa Allah Ta'ala Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala Tuhan kita tidak sama dengan makhluknya. Maka setelah Rasulullah menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, orang kafir menolak. Orang kafir tidak menerima tentang perkara ini, sehingga mereka mengolok-olok Rasulullah. Maka kelak mereka di dalam kubur, Bapak Ibu, mereka nanti akan merasakan azab yang sedemikian rupa. Mereka akan bertamanni, mereka akan berangan-angan, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya menjadi tanah, niscaya saya tak akan merasakan azab yang begitu pedih. Namun penyesalan selalu datang terlambat, Bapak Ibu. Maka inilah yang dirasakan mereka, yang dirasakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana kondisi orang muslim yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah? Dia muslim, akidah benar, tetapi selalu senantiasa meninggalkan kewajiban seperti sholat. Dia muslim, namun selalu senantiasa mengerjakan kemaksiatan. Semisal dia berjudi, dia minum khamar, dia yang lain-lain melakukan kemaksiatan, maka mati sebelum bertaubat, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kelak mereka akan merasakan azab dari Allah Ta'ala. Dan mereka orang yang mati dalam keadaan dosa besar, mereka dibagi menjadi dua golongan. Ada mereka golongan yang diampuni oleh Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni dosa-dosanya. Dan ada sebahagian mereka yang tidak diampuni karena kemaksiatan yang dia lakukan,
kelak mereka juga akan merasakan penyempitan di dalam kubur. Kuburannya disempitkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga dia merasakan, yakni merasakan kuburan yang gelap gulita. Dengan gelapnya kuburannya yang ada pada dirinya, dia merasa sengsara, dia merasa gelisah, merasa ketakutan. Maka kelak Bapak Ibu dalam kubur kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Tak ada sanak pemilik kita, keluarga kita yang mau menemani seseorang, yang mau menemani kita di dalam kubur, tidak ada yang mau. Maka siapa yang setia selalu senantiasa menemani kita kelak, yaitu amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Kalaulah kita di dunia mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan kepada Allah Ta'ala, maka dia kerjakan dengan ikhlas, insya Allah dia mendapatkan balasan daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia hidup di dunia 50 tahun, 30 tahun dia selalu senantiasa bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati. Nah, inilah yang disebutkan oleh dalam hadis Bapak Ibu. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya azab kubur. Maka harapan kita Bapak Ibu hidup di dunia ini yaitu menjadi orang yang taat kepada Allah, mempunyai anak yang saleh dan saleha, yang kelak kita meninggal dunia ada anak yang mendoakan kita, yang selalu senantiasa memberikan pahala kepada kita, yang selalu senantiasa mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada kita. Inilah Bapak Ibu, maka tujuan kita hidup di dunia sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, annar, dari neraka. Allah Ta'ala berfirman, kita disuruh menjaga diri kita, kita jaga keluarga kita dari api neraka Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita agar mereka tidak diazab, agar mereka tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala? Maka Imam Ali menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini maknanya allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Pelajari kalianlah tentang ilmu agama, dan setelah itu ajarkan kepada keluarga kalian. Jadi makna daripada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Imam Ali, allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Pelajari ilmu agama, pelajari kebaikan. Maka setelah kita pelajari ilmu agama itu Bapak Ibu, amalkan dan ajarkan kepada anak kita. Itu yang disuruh Bapak Ibu. Itu yang dituntut kepada kita. Bagaimana kita ingin menjaga keluarga kita kalau kita nggak belajar agama? Bagaimana kita ingin menjaga anak dan istri kita kalau kita nggak pernah belajar di majelis ilmu? Maka cara terbaik yang diajarkan dalam syariat, yakni datang kita ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu agama. Bagaimana cara menyembah Allah secara benar? Bagaimana cara sholat dengan benar? Bagaimana cara meninggalkan kemaksiatan? Maka setelah kita belajar, ajarkan itu kepada anak kita, ajarkan kepada istri dan keluarga dekat kita, agar hal itu menjadikan kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka. Bukankah kita Bapak Ibu menginginkan anak yang soleh? Bukankah kita menginginkan sebuah anak yang soleha? Maka tujuan itu yakni ajak mereka. Bangunkan mereka subuh, suruh ke masjid, lalu ikut mengaji. Atau ketika mereka sibuk, maka kita ajarkan kelak mereka di rumah. Yang ketika nanti kita meninggal, maka merekalah orang-orang yang senantiasa doakan kita. Mereka yang memandikan kita, mereka yang mengkuburkan kita, mereka yang mensolatkan kita, mereka yang mengkafani kita.
maka alangkah sedihnya seorang tua yang tidak mempunyai anak yang soleh dan soleha. Maka seandainya itu si mayit bisa berbicara Bapak Ibu, dan dia bisa meminta tolong, dia akan berbicara, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada anakku agar dia mau memandikanku dan mau mengkafaniku. Namun tidak bisa mayit itu berbicara, kita nggak dengar. Ketika dimandikan Pak Bilal, apa dia? Wahai anakku, betapa pedihnya, betapa panasnya air yang disiramkan ke badanku. Maka dari itu wahai anakku, engkaulah harapannya supaya engkau bisa memandikanku. Ketika engkau waktu kecil ku mandikan, ketika engkau waktu kecil ku berikan baju yang baru, ku pakaikan kepadamu baju yang baru. Maka dari itu wahai anakku, mandikanlah saya. Maka dia akan menangis. Tetapi itu semua tak didengar. Maka inilah Bapak Ibu, jangan ada penyesalan kelak ketika kita meninggal. Jangan anggap hidup hanya sebatas untuk bermain. Tidak. Jangan anggap hidup hanya sebatas untuk mencari nafkah. Tidak. Tetapi kita dituntut untuk mempelajari. Bagaimana cara kita agar masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Tentu yang pertama Bapak Ibu yang diajarkan dalam syariat ini adalah keyakinan kita sebagaimana keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Imam Ghazali, beliau mengatakan la tasihul ibadah, tidak sah ibadah seseorang illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali dia telah kenal Tuhan yang dia sembah. Sekarang kan Bapak Ibu banyak orang menganggap Tuhan itu sebagaimana yang dia bayangkan. Ketika dia saat Allahu Akbar, dia bayang-bayangkan Allah itu. Ini nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Ketika dia bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga dia membayangkan dalam pikirannya Allah itu besar. Na'udzubillah, ini nggak boleh. Karena dalam keyakinan itu tidak sedemikian rupa. Sehingga seorang ulama yang bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal dan juga Imam Thauban bin Ibrahim yang dikenal dengan Dhunnun al-Misri. Kenapa beliau dikenal dengan Dhunnun al-Misri Bapak Ibu? Karena suatu ketika ada orang kesurupan. Jadi dipanggillah Thauban bin Ibrahim untuk mengobati orang kesurupan. Maka datanglah dia ke orang kesurupan itu sehingga ditulislah di dahinya huruf nun. Setelah ditulis di dahinya huruf nun, dengan izin Allah, dengan karomah yang ada pada dirinya, orang yang kesurupan seketika sembuh. Maka dengan itulah Thauban bin Ibrahim digelar dengan Dhunnun al-Misri, orang yang diberikan keistimewaan dengan huruf nun. Apa yang mereka katakan? Mahma tasawwarta bibalika fallah la yushbihu dalik. Apa saja yang tergambar di pikiranmu, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Ini Bapak Ibu, ketika seseorang memikirkan, dia pikir, oh mungkin Allah itu seperti ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika dia pikirkan Allah itu mungkin kayak gini ya, enggak seperti itu. Kenapa tidak sedemikian rupa? Karena Allah Ta'ala Tuhan kita bukan benda Bapak Ibu, sehingga tidak bisa dibayang-bayangkan, enggak bisa dipikir-pikirkan. Maka orang yang membayangkan dan memikirkan Allah ini dapat merusak akidahnya. Jadi tidak boleh dalam masalah akidah sedemikian rupa. Maka dalam belajar akidah, setebal apapun kitabnya, bagaimanapun yang diajarkan, puncak tertinggi dalam belajar ilmu akidah Bapak Ibu, maka sebagaimana yang disampaikan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau ini Bapak Ibu seorang ulama yang terkenal.
Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada namanya Thariqah Ar-Rifaiyah, beliaulah itu pendirinya. Kan Thariqah itu banyak, ada Naqsabandiyah, Sammaniyah, Qadiriyah, Ar-Rifaiyah. Maka kalau ada dengar Thariqah Ar-Rifaiyah, beliau Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau digelar dengan Syekhul Uruja, beliau digelar dengan Abul Alamain, beliau digelar dengan Abul Abbas. Beliau seorang wali, beliau seorang yang mempunyai karomah yang luar biasa Bapak Ibu. Suatu ketika pada tahun 555 Hijriah, Imam Ahmad Ar-Rifai pergi haji, sehingga beliau mampir ke makam Rasulullah. Ini luar biasa mukjizat beliau Bapak Ibu. Beliau mampir ke makam Rasulullah dan berziarah ke makam Rasulullah karena Rasulullah adalah kakeknya. Imam Ahmad Ar-Rifai ini cucu daripada Rasulullah. Maka setelah dia sampai di depan hadapan makam Rasulullah, di kuburan Rasulullah, apa kata Imam Ahmad Ar-Rifai? Beliau mengatakan, "Assalamu alayka ya jaddi." Keselamatan atas kamu wahai kakekku. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah di dalam kubur, beliau menjawab, "Waalaikumsalam ya waladi." Dijawab oleh Rasulullah Bapak Ibu. Maka ini bukti Bapak Ibu bahwa para nabi di dalam kubur hidup. Sehingga ada di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Yakni para nabi itu hidup di dalam kubur dan mereka sholat. Jadi ketika Imam Ahmad Ar-Rifai datang ke kubur Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah, Imam Ahmad Ar-Rifai mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah. Sehingga setelah mereka mendengar jamaah, ketika itu Imam Ahmad Ar-Rifai beserta jamaahnya, beribu jamaahnya ikut berziarah. Karena beliau seorang ulama yang terkenal, seorang wali yang luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan Imam Ahmad Ar-Rifai setelah mendengar jawaban salam dari Rasulullah, beliau mengatakan, "Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wa ya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahadha biha syafati." Kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ketika saya jauh dari makammu wahai Rasulullah, saya kirimkan ruh saya sebagai ganti jasad saya yang gak bisa hadir. Sekarang jasad saya telah hadir di depan makammu yang mulia wahai Rasulullah, maka ulurkan tanganmu agar saya cium tanganmu. Sehingga dengan izin Allah, mukjizat Rasulullah, karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai, seketika kubur Rasulullah ini Bapak Ibu, makam Rasulullah terbelah dan Rasulullah mengulurkan tangannya. Dan ini kisah disaksikan oleh beribu orang, bahkan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau juga menyaksikan kisah ini. Dan ini kisah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Maka banyak orang seketika yang pingsan, banyak orang yang seketika meninggal karena mereka rindu ingin berjumpa Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, orang yang paling banyak jasanya di muka dunia ini. Maka karena Rasulullah, jasa Rasulullah, Bapak Ibu, kita bisa kenal Tuhan kita Allah. Yang kita sembah gak sama dengan makhluk. Karena jasa Rasulullah kita bisa kenal Tuhan kita Allah yang tidak bertempat. Karena jasa Rasulullah kita bisa kenal Tuhan kita Allah yang tidak ada arahnya. Maka perjuangan Rasulullah sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan inilah juga Bapak Ibu dalil di antara kita, buktinya bahwa ziarah kubur itu boleh. Jadi sekarang banyak Bapak Ibu kelompok di luar sana mengatakan ziarah itu kuburiyun, kata mereka. Kata mereka ziarah itu syirik, bid'ah, masuk neraka. Dari mana? Bukankah kita melihat sebuah sejarah? Bukankah kita melihat sebuah hadis? Rasulullah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku, pasti akan mendapatkan syafaatku. Bukankah ini hadis Nabi Muhammad? Maka kita lebih percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Ziarah kubur itu sangat banyak manfaatnya.
sebagaimana orang yang menziarahi makam Rasulullah, maka kelak dia mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu orang tua kami, para tuan guru yang saya hormati, nah inilah yang disampaikan oleh seorang ulama. Lantas apa yang disampaikan Imam Ahmad Ar-Rifai tentang masalah ini? Beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak tertinggi dalam mengenal Allah Ta'ala, cukup yakini Allah Ta'ala ada. Keberadaan Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Yakini Allah Ta'ala ada, keberadaan Allah tidak bertempat. Inilah puncak tertinggi dalam belajar akidah Bapak Ibu. Maka orang yang memaksakan pikirannya untuk mencari-cari hakikat Allah, maka mereka tidak akan sanggup dan bisa menyebabkan urat sarafnya putus dan mereka menjadi gila. Maka dalam akidah nggak boleh cari-cari di mana Allah, nggak boleh. Nggak boleh dipaksakan akal kita di mana itu ya, gimana, nggak boleh. Cukup yakini Allah itu ada. Keberadaannya gimana? Ada tanpa bertempat, ada tanpa serupa dengan makhluk, ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini puncaknya Bapak Ibu. Maka inilah akidah yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan oleh para ulama. Kalau keyakinannya kita sedemikian rupa, keyakinan kita sudah benar, sudah mantap, sudah sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah orang ini kelak akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga sebagaimana yang kita rincikan. Kalau dia muslim bertakwa, dia langsung masuk tanpa diazab. Kalau dia muslim yang bermaksiat, dia ada rinciannya. Maka inilah Bapak Ibu, kita berharap selalu kepada Allah Ta'ala agar kita selalu mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka keyakinan kita Bapak Ibu tidak boleh diyakini bahwa Allah Ta'ala itu berada di langit. Jadi kenapa ketika kita berdoa tangan kita mengangkat ke arah langit, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Maka kenapa kita angkat tangan kita ketika berdoa mengarahkan ke langit? Bukan maknanya Allah itu di langit. Jadi kenapa? Karena langit adalah kiblat doa. Karena langit adalah kiblat doa. Sebagaimana kita sholat menghadap Ka'bah, bukan Allah Ta'ala di dalam Ka'bah. Tidak ada Allah Ta'ala dalam Ka'bah. Tetapi kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Karena Ka'bah adalah kiblat orang sholat. Begitu juga langit adalah kiblatnya orang berdoa. Maka Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan seorang ulama yang bernama Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau seorang ulama salaf menyebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan la tahwihil jihatu sittu. Allah Ta'ala suci dari arah yang 6. Allah Ta'ala tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan dan tidak di belakang. Inilah keyakinan yang diajarkan oleh ulama salaf Bapak Ibu. Maka tidak boleh diyakini Allah Ta'ala berada di langit. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala berada di aras. Kenapa? Karena aras adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah. Aras adalah atap dari surga. Aras diciptakan bukan untuk tempat Allah, tetapi untuk Allah membuktikan, menunjukkan kekuasaannya, bahwa aras yang begitu besar Allah sanggup menciptakannya. Maka ini kekuasaan Allah. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan perkataan innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Perkataan Imam Ali ini dinukil oleh seorang ulama yang bernama Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Maka ini keyakinan kita Bapak Ibu.
Jadi bagaimana keyakinan kita? Keyakinan kita sebagaimana keyakinan Rasulullah, keyakinan para nabi, keyakinan para malaikat, keyakinan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa serupa dengan makhluk. Allah ta'ala ada tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah ta'ala ada tanpa bertempat. Allah ta'ala ada tidak ada arahnya, yakni tidak berada di satu arah yang 6 ataupun di seluruh arah yang 6. Allah tidak seperti itu. Yakni wajib kita imani Allah ta'ala ada tanpa tempat. Allahu mawjudun bila makan. Bapak ibu orang tua kami yang kami hormati, inilah yang harus kita pahami Bapak ibu. Sering berulang kali disebutkan guru-guru kita tentang ini. Apa maknanya Bapak ibu? Agar kita lengket kepada kita, menjadi darah daging kita, menjadi pondasi kita, sehingga kita tidak bisa digoyangkan oleh siapapun, sehingga kita meninggal dalam keadaan keimanan kepada Allah Ta'ala dengan secara benar. Bukankah orang yang memperjuangkan agama ini banyak tantangan? Iya. Bukankah kita melihat sejarah Nabi Muhammad menyebarkan akidah yang benar ini? Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Abu Lahab. Nabi Muhammad mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Iya. Tetapi Nabi Muhammad selalu istiqamah. Bukankah kita melihat juga ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah ini, dia difitnah oleh pamannya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Lahab, datang Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Kata Abu Lahab ketika Nabi Muhammad berdakwah, "Celaka engkau wahai Muhammad, karena dengan ini kau kumpulkan kami." Bayangkan Bapak Ibu, ini tantangan yang dihadapi oleh orang pendakwah. Maka kita ketika sudah paham ilmu agama, mengajarkan kepada keluarga itu memang sulit. Namun kita selalu harus semangat istiqomah mengajarkan ilmu agama. Bukankah kita juga melihat, yakni para nabi juga banyak yang mengalami wafat ketika menyebarkan ini. Maka tantangan selalu akan datang. Ketika kita mampu menghadapi tantangan dan rintangan dalam belajar ilmu agama, dalam mengajarkan ilmu agama, maka insya Allah orang ini akan naik derajatnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu kajian kita tentang seputar akidah, yaitu makna syahadat yang kedua. Kesimpulan dari kajian kita Bapak Ibu, yang pertama bahwasanya wajib kita imani adanya azab kubur. Azab kubur bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, yang pertama mereka akan dinampakkan azab neraka, siksa neraka dalam satu hari 2 kali, yaitu pagi dan petang, sebagaimana disebutkan dalam ayat An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Yang kedua azab orang kafir, mereka kelak yakni merasakan penyempitan di dalam kubur. Dan yang ketiga azab orang kafir, mereka juga nanti akan merasakan dipukul oleh malaikat yang membawa palu yang terbuat dari besi, sehingga mereka akan menjerit dengan sejeritnya. Semua yang ada di situ akan mendengar jeritan itu kecuali 2, yaitu manusia dan jin. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur yang dia rasakan, yang pertama, kuburannya diperluas oleh Allah Ta'ala sejauh mata memandang. 70 hesta kali 70 hesta. 1 hesta yakni seukuran dari ujung jari sampai siku. Yang kedua, mereka yang mati dalam keadaan bertakwa akan merasakan di dalam kubur, yakni kuburannya diterangi oleh Allah Ta'ala dengan cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan yang ketiga, mereka mencium harumnya bau surga. Apakah cuma ini? Tidak Bapak Ibu, masih banyak. Dan ini kita hanya sebutkan beberapa saja. Lantas bagaimana orang yang mati dalam keadaan muslim tapi penuh dengan maksiat? Muslim tapi melakukan dosa besar dan belum bertaubat sebelum matinya? Maka mereka diantaranya merasakan penyempitan kubur juga, dan merasakan kegelapan di dalam kubur, sehingga mereka merasa sengsara, mereka merasa bersedih, mereka merasa ketakutan dengan gelapnya di dalam kubur.
Serta yang terakhir Bapak Ibu, yakni semua ibadah yang kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kuncinya agar kita bisa agar diterima oleh Allah Ta'ala, maka pahami akidah yang benar ini Bapak Ibu. Teruslah pegang akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh guru-guru kita, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, akidah yang diajarkan oleh ulama salaf, bahwasanya yang meyakini Allah Ta'ala itu adanya tanpa bertempat. Allah Ta'ala ada, tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala ada, tidak berada di mana-mana. Allah Ta'ala ada, tidak berada di dalam hati manusia. Allah Ta'ala ada, tidak berada di langit. Maka Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Inilah keyakinan yang harus kita tanam Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh mencari-cari hakikat Allah Bapak Ibu? Karena kita nggak sanggup. Yang ada dalam diri kita saja Bapak Ibu, kita nggak sanggup untuk mencernanya. Bapak Ibu nanti makan nasi. Setelah makan Bapak Ibu masukkan ke dalam mulut, lalu masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam perut, maaf cakapnya itu dikeluarkan lagi. Tahu nggak Bapak Ibu proses yang terjadi ada dalam diri kita? Kita makan berbeda, maaf cakapnya keluar juga berbeda. Tahu nggak kita prosesnya? Nggak tahu. Padahal itu ada dalam diri kita sendiri. Kita nggak tahu hakikatnya gimana. Yang kita masukkan warna putih, nasi putih, tetapi maaf cakapnya yang keluar berbeda. Kita tahu enggak? Enggak tahu. Yang kita makan ayam penyet, keluar ayam geprek. Kita enggak tahu prosesnya gitu. Maka itu saja ada dalam diri kita enggak tahu hakikatnya. Apalagi mencari-cari hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak bisa kita cari Bapak Ibu. Cukup saja kita yakini Allah itu ada, keberadaan ada tanpa bertempat. Inilah kajian kita tentang masalah akidah Bapak Ibu. Semoga bermanfaat daripada yang kita sampaikan dan semoga kita selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita keistiqomahan sehingga kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan untuk kita diskusikan. Yang kalau nanti saya bisa jawab Bapak Ibu, saya akan jawab. Yang kalaupun nanti tidak bisa saya jawab, maka akan menjadi PR saya, sehingga guru-guru kita yang akan menjawabnya Bapak Ibu. Karena saya juga masih seorang yang tetap selalu senantiasa untuk mengaji Bapak Ibu. Jadi saya bukan orang alim Bapak Ibu sebagaimana guru-guru kita. Nah, jadi tentu nanti jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, maka saya mohon maaf dan insya Allah akan kita titipkan kepada guru-guru kita. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar apakah bisa dibantu keluarga orang tuanya oleh anak yang saleh terhadap keluarganya? Kita kira secara matematis atau secara kalkulator, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau gimana Bapak? Langsung jawab. Nah, kalau sedemikian rupa Bapak,
anak yang soleh memang itu sangat kita harapkan. Ketika mereka masih hidup, kita juga masih hidup, selalu kita berharap mereka untuk selalu senantiasa mendoakan kita agar kita diampuni dosa-dosa kita karena kita telah membesarkannya. Juga ketika kita wafat ada anak kita yang soleh, maka harapannya juga mereka senantiasa selalu mendoakan kita agar Allah Ta'ala jadikan kubur kita menjadi taman-taman surga, dan jangan Allah Ta'ala jadikan kubur kita menjadi taman daripada taman neraka. Nah, bagaimana hal itu? Seberapa besar Bapak? Sampai saat ini memang Bapak, kalau dari kalkulasikan itu belum ada saya jumpai sampai saat ini sebesar apa. Kan memang kalau seandainya kita lihat dalam hadis, semisal orang yang ikut menyolatkan mayit akan mendapatkan 1 kirot pahalanya, lalu dia ikut menguburkannya mendapatkan 2 kirot. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa itu 1 kirot? Maka dijawab oleh Rasulullah, yaitu seukuran gunung Uhud. Itu dia, kita tahu. Namun sampai saat ini Bapak, saya belum jumpa, belum dapat hal itu seberapa jika dikalkulasikan. Tetapi memang besar manfaatnya bagi mereka yang mendapatkan doa kiriman khusus dari anaknya. Bahasanya Bapak, seandainya ada orang berdoa, kita kan selalu berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kan itu ada mukmin dan mukminat. Itu kalau bukan anaknya yang mengapakan, yang memberikan, dia seolah-olah diberikan, kita berikan sesuatu maka berebutan gitu. Karena umum mukmin dan mukminat semua dapat doa itu. Tetapi kalau dia anak soleh, dia khususkan kepada orang tuanya, khusus dia buat, maka lebih besar Bapak. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Bahkan seorang Imam Ali mengatakan, orang yang meninggal dunia itu ketika dia meninggal dunia, mereka ibaratkan orang yang karam di tengah lautan. Itu disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Maka orang yang meninggal dunia ini ketika dia dikuburkan, ibaratkan mereka itu di dalam kubur, kalau mereka penuh maksiat, ibaratkan yang mereka sedang karam di tengah lautan. Sehingga tidak ada perahu yang dapat menolong kecuali amal solehnya atau ada kiriman-kiriman. Maka adalah namanya kita kirim, yakni bacakan Al-Quran sampai khatam, sholat khusus kepada orang tua itu, bacaan-bacaan khusus kita kirimkan begitu. Nah, kalau seberapa besarnya itu kalkulasinya Bapak, sampai saat ini saya belum jumpai. Nah, untuk kalkulasinya apakah umpamanya sebesar onta atau gimana perumpamanya, saya belum menjumpai hal itu Bapak. Hanya saja besar memang disebutkan di dalam sebuah hadis, manfaatnya sangat luar biasa. Itu saja Bapak yang saya ketahui. Nah, mungkin itu Bapak yang dapat saya jawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Iya Bapak, jadi ketika kita selalu berdoa kepada seseorang agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah, itu maknanya apa? Yang pertama kita ketahui, husnul khatimah artinya mati dalam keadaan keimanan yang benar. Memang lebih tepatnya Bapak ya ketika dia hidup seperti ini, kita selalu berdoa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah dan jangan tutup usia kami dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kalau kita berdoa dalam keadaan sedemikian rupa memang lebih bagus seperti itu Bapak.
Tetapi kalau dia sudah wafat, ya kita hanya bisa berdoa agar Allah Ta'ala ampunkan dosanya jika dia Islam. Karena orang non-Islam nggak boleh diminta ampunkan. Jadi kalau lebih tepatnya Bapak, ketika dia telah meninggal, yang lebih bagus sebagaimana yang kita ketahui, bacakan saja Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an, atau Allahumma ufir laha, tergantung laki-laki atau perempuannya. Nah, karena memang husnul khatimah itu kan ketika orang meninggal, di sini memang apanya dia, di sini finalnya. Apakah dia mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Maka ada sebuah cerita Bapak. Ada dulu seorang yang bersaudara. Ini kisah nyata. Seorang yang bersaudara, yang saudara ini yang pertama dia seorang muadzin. Dia marbot masjid lah kita katakan. Selalu azan di masjid, membersihkan masjid dan lain-lain. Dia marbot. Sebagaimana yang kita ketahui kalau marbot kan tugasnya demikian Pak. Nah, singkat cerita, ada juga adanya yang selalu berdoa di dekat, maka dia selalu berdoa, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Selalu dia doakan. Datang seorang ulama yang lain, hei Fulan, kenapa kamu selalu berdoa supaya mati dalam keadaan husnul khotimah? Kenapa itu saja doa kamu? Apakah enggak ada doa yang lain? Diceritakannya lah. Saya dulu punya saudara laki-laki. Beliau itu marbot masjid. Beliau itu tukang azan di masjid, begitulah bahasanya. Sehingga dia ketika mau meninggal, dia memanggil kami dan dia suruh kami untuk mengantarkan kepadanya Al-Quran. Sehingga kami berikan kepadanya Al-Quran. Dia katakan, apa katanya? Na'udzubillah. Dia katakan, saya telah terbebas dari ini Al-Quran. Apa maknanya Bapak Ibu? Saya sudah nggak beriman lagi terhadap ini Al-Quran, katanya. Na'udzubillah. Seketika meninggal, maka berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka di sini Bapak Ibu, maka memang cobaan itu seketika wafat luar biasa. Ketika gorgoroh itu luar biasa, nyawa sudah di tenggorokan, tantangan begitu banyak. Maka keimanan yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita semenjak kita hidup, itulah yang selalu kita harapkan. Maka memang Bapak lebih tepatnya sekarang kita selalu setiap berdoa, doakan saja, Allah wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Begitu saja. Supaya Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan demikian. Maka itulah Bapak yang lebih tepatnya, yakni ketika kita hidup. Ya, setelah meninggal ya doanya, doa pengampunan, doa agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak lebih tepatnya. Kalau sebetulnya Bapak, kalau sedemikian rupa kurang tepat gitu ya Pak, kurang tepat dia. Sebab dia memang tidak menempatkan yang lebih tepatnya. Yang lebih tepatnya ya gitu berdoanya. Begitu berdoanya kita doakan selagi kita hidup, lalu setelah meninggal sebagaimana yang kita doakan ketika kita mensolatinya. Maka memang perlu Bapak pelan-pelan. Karena banyak sekarang Bapak orang yang belajar ilmu agama tidak talaki. Banyak juga sekarang Bapak tantangan-tantangan orang langsung menjadi untuk menyampaikan ceramah tanpa belajar. Maka insya Allah pelan-pelan Bapak. Dan boleh nanti ditanyakan kepada Ustadz kita juga yang lebih pakar dalam hal ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengijabah doa-doa kita ini. Semoga Allah Ta'ala kelak memberikan kepada kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan juga kita kelak bisa dengan izin Allah berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Dan semoga doa ini dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته